Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Senang sekali kami pada hari ini bisa menyapa Anda semua melalui layar Sinpo TV, sebuah program yang akan mengajak Anda menjadi pribadi yang baik dan juga luar biasa. Melalui WIN, Wonder Inspiration. Pemirsa, saya hari ini nggak sendiri, ditemani oleh dua orang sahabat saya, yaitu Handoko. Halo Handoko. Halo Susan. Dan juga ada Shirley. Halo Halo Shirley. Susan. Pemirsa, saya juga ditemani seorang motivator, narasumber kita, motivator kocak Indonesia, yang akan selalu hadir dan memberikan pemirsa inspirasi. Kita sambut saja Bang Robi Habibi. Halo Bang Robi. Halo Susan, gimana? Gimana? Hari-harinya nih tambah semangat, tambah energik atau Pastinya ada Bang. problem yang harus kita selesaikan? Semangat banget karena kita akan masuk ke Wonder Inspiration. Bang Robi, gimana? Kesibukannya sekarang akhir-akhir ini apa aja? Sehat dan alhamdulillah lumayan padat ya, sama kayak macet di jalanan raya ya. Tentunya ya Bang, untuk masih sempat untuk mampir dan juga sharing sama kita di WIN. Oke, Oke, siap. jangan kemana-mana pemirsa, tetap di WIN Wonder Inspiration. Nah pemirsa, di episode kita kali ini, WIN akan membahas mengenai self-talk, kunci keberhasilan. Tentunya bersama dengan Bang Robi, motivator inspiratif kita, dan juga dua rekan saya di sini. Bang Robi, Ya. boleh dijelasin sedikit ya Bang, gimana sih atau apa sih self-talk kunci keberhasilan itu sebetulnya? Oke, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di episode kali ini tentang self-talk kunci keberlimpahan hidup ya. Teori ini ada dari seorang ahli terapi kognitif ya dengan menggunakan metode namanya REBT atau Reputational Emotional Behavior Therapy. Self-talk ini bagaimana seseorang itu bisa mampu mengatasi dirinya sendiri. Dan pada umumnya orang itu memang selalu berbicara dengan dirinya sendiri sebelum berbicara dengan orang lain. Ya, mereka sering ngomong, ini bisa nggak ya? Ini oke nggak ya? Ini nyaman nggak ya? Nah, self talk itu adalah posisi di mana kita sering berkomunikasi dengan batin bawah sadar kita. Kalau secara harfiah, self itu artinya diri. Talk itu berbicara. Nah, self talk itu berbicara pada diri sendiri. Nah, kebanyakan orang sukses, orang gagal adalah mereka yang mengenal dirinya sendiri dan bisa berbicara hal-hal yang positif di dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang berpikiran negatif terhadap dirinya. Nah, di pikiran itu ada pikiran rasional dan ada pikiran irasional kalau dalam teorinya. Jadi ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Nah, ketakutan, kekhawatiran, keraguan, pesimisme itu hadir dari pikiran-pikiran yang irasional. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Nah, maka orang yang mengenali dirinya dan mulai melatih self-talk-nya. Nah, self-talk itu kata-kata yang keluar itu adalah apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam memori seseorang. Database dia tentang masa lalu, tentang kehidupannya, tentang keluarga, itu membentuk kepribadian seseorang. Kalau dibuat segitiga seperti ini ya, ini di level bawah setiap orang itu punya kenangan dan memori. Nah, di dalam otak manusia itu ada file-file yang bertumpuk. Misalkan ya, ada seseorang yang berada di keluarga yang kurang harmonis, ketika keluarganya sering berbicara kata-kata yang negatif atau kata-kata yang kasar ya, itu dia masuk di batasan file pertama. Diulang lagi sampai batasan file kedua. Ya, setiap orang punya file memori dalam kehidupannya. Seperti yang saya jelaskan, ada tangganya. Memori itu berlipat ganda, berlapis-lapis dan sampai menjadi tebal. Bahkan ada dalam istilahnya namanya servo mechanism. Sesuatu yang diulang-ulang, diulang-ulang lagi setiap hari, maka itu akan terekam rapi dalam memori seseorang. Orang yang yakin sukses itu selalu merekam kata-kata positif. Kata-kata yang membangun dirinya. Saya yakin saya bisa sukses, semua orang berhak sukses, semuanya Allah ciptakan untuk menjadi orang-orang hebat dan orang-orang sukses. Ketika dia mengulang kata-kata itu, maka file-file kekuatan dalam dirinya naik.
Maka ketika orang mengenal dirinya dan self-talk-nya bagus, itu dia akan menjadi pribadi yang sukses. Bahkan di dalam beberapa tempat terapi ya, ada training, ada lembaga yang khusus melakukan terapi ya. Jadi self emotion behavior terapi dengan melatih kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Saya sehat ya, bahkan pakai gerakan saya sehat ya kan. Tapi kata-kata itu bagaimana nancep di pikiran, di perasaan sampai di tindakan. Butuh keyakinan untuk melakukan kata-kata itu. Nah, biasanya di pikiran irasional yang tadi sudah saya jelaskan, itu dia menolak proses itu. Makanya self-talk itu, bahkan di episode yang lalu pernah kita bahas di bukunya Jack Canfield bahwa 60.000 pikiran setiap hari datang kepada manusia, tapi 80%-nya mengarah pada hal yang negatif. Nah, self-talk ini adalah teknik terapinya berbicara dengan diri sendiri untuk meraih keberlimpahan hidup. Begitu, Susan. Banyak sekali ya Bang topik atau yang pembahasan yang akan kita bahas mengenai self talk Yes. ini. Nyangkut ke gimana nih bahkan caranya supaya itu bisa berdampak langsung ke masing-masing diri kita. Oke Bang, mungkin supaya lebih jelasnya lagi kita akan bahas detail topiknya, tapi saya akan sharing dulu gimana caranya kita hari ini akan menanyakan ke Bang Robi nih. Kita akan mulai dengan 4 amplop ya Bang, yang bisa Abang pilih langsung. Siap. Dari 4 ini, boleh kita jelaskan ya kan, 4 ini mau pilih yang mana dulu nih Bang? Oh, milih lagi ya. Kita kembali lagi Bang ke dunia peramplopan. Sekarang begini, saya kasih kesempatan Bang Handoko yang memilih untuk saya. Oke. Menarik ya dibalik. Bang Boleh Handoko nih, suka kalau warna yang begitu mana? saya pilih warna hijau. Hijau, oke. Sally boleh tolong bantu. Oke. Buka amplop hijau dan pertanyaan-pertanyaan. Dilihat. Oke. Bang, saya baca topik kita pada ini dengan pertanyaan yang Pertama, baik. Oke. Bang, apakah self-talk bisa mengurangi stres atau depresi pada diri kita sendiri? Wih, pertanyaan yang menarik sekali. Apakah self-talk bisa mengurangi depresi terhadap diri seseorang? Lagi-lagi pikiran setiap orang tidak bisa kita kendalikan. Setiap orang mengendalikan pikirannya sendiri. Nah, kata-kata yang keluar, hati-hati. Di dalam dunia komunikasi, dalam dunia public speaking ada istilah namanya the power of words. Kekuatan kata-kata. Ya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata-kata yang tajam dan bermakna mampu menembus ribuan kepala. Dan hati-hati dalam memilih kata-kata. Self-talk itu kata-kata yang keluar. Ketika orang sering banyak ngomong misalkan ya, dulu pernah ada yang bilang pusing, pusing, pusing. Itu dia memanggil data untuk cepat pusing dalam kepalanya. Jadi hati-hati dalam memilih kata-kata. Menarik sekali ya Bang ya. Ya, mungkin teman-teman juga kita pernah tahu kalau di dalam kita dunia komunikasi ya, mungkin Bang Robi gak setuju. Walaupun dalam dunia komunikasi, kata-kata itu 7% ya Bang ya. Yes. Ilmu walaupun hanya 7% dan Bang Robi katakan ya, namanya the power of words. Sedikit persen pun, satu kata-kata pun masuk dan Apalagi Bang Robi ya, seorang motivator. Langsung dampaknya luar biasa. Luar biasa ke orang-orang. Oke Bang, terima kasih jawabannya. Saya lanjut Bang ke pertanyaan yang kedua Oke, ya. siap. Bang, bagaimana nih self-talk bisa membuka kunci kesuksesan dan kebahagiaan seseorang? Baik, teman-teman, kita nyambung lagi. Pertanyaan yang kedua hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana self-talk itu bisa menghadirkan keberlimpahan? Teman-teman yang di studio ataupun di rumah boleh lakukan ini. Kerjakan selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari ya Anda lakukan, bilang saya berkelimpahan, saya berkelimpahan, saya menerima hidup saya dan saya bersyukur terhadap apapun yang Tuhan beri. Lakukan itu selama 7 hari, maka itu akan bergetar dalam tubuh kita. Atau saya balik, karena mungkin nggak mungkin deh self-talk itu bisa mengubah hidup saya. Sekarang kita ganti, selama 7 hari ini Anda pilih kata-kata yang bikin Anda merasa merinding sebenarnya.
saya stres, saya depresi, saya bete. Ulang-ulang itu setiap hari selama 7 hari. Maka jangan kaget kalau nanti akan ada banyak hal yang datang ke kehidupan Anda. Bikin Anda stres, bikin Anda bete ya. Akhirnya sampai Anda diopname nanti ya. Karena kekuatan kata-kata itu terespon di dalam tubuh manusia. Serem sekali ya. Sangat. Jangan ya pemirsa. Kita harus stay sama yang positivity. Yes. Cukup 7 hari ya Bang Robi. Ya, Betul. 7 hari. Kalau di dalam dunia trainingnya dilatih 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru dan untuk mengubah energi baru dalam kehidupan kita. Oh Bang, bahkan sebetulnya mengubah habit itu nggak perlu 30 hari ya? Ya, Training one-nya cukup ya 21 hari aja ya? sebenarnya 1 menit bisa, mulai dari sekarang. Oh betul. Saya stop untuk tidak berbicara yang negatif. Dan itu luar biasa pelajarannya. Berat sekali, tapi kalau dia pengen cepat mengubah hidupnya, maka perbaiki kata-katanya. Bertahap ya, dari 1 menit, ya dari 7 hari, 21 hari, dan seterusnya. Iya. Konsisten ya. Terima kasih Bang. Dan pertanyaan terakhir dari amplop hijau ini. Oke. Bang, apakah self-talk harus melibatkan Tuhan atau keyakinan kita sendiri? Wow, betul sekali. Setiap orang punya keyakinan besar itu pada Tuhannya. Ya siapa lagi yang harus dia yakini kalau bukan Tuhannya yang menciptakan dia. Nah, kenapa harus melibatkan Tuhan? Karena kalau kita melibatkan diri kita, manusia ini punya yang namanya keterbatasan. Kita ini sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya skill apa-apa. Ya ada istilah namanya luck atau keberuntungan. Itu sebenarnya adalah apa yang Tuhan kasih. Nah, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan, ya. Bahwa manusia punya rencana, Tuhan punya kehendak. Luar biasa. Berarti sebenarnya kalau berdoa itu juga sangat penting ya Bang. Karena berdoa itu juga menjadi salah satu terapi untuk kita terus Mendekatkan diri kali ya. Ya. diri dan juga stating our grace juga ya. Betul sekali, berdoa itu sama saja kita sedang melatih self-talk positif. Kan nggak ada doa yang jelek ya? Ya, Iya. betul. Tapi ternyata ada juga doa yang jelek. Ya, mendoakan. Kalau lagi kesel nih misalkan, saya kesel sama Bang Handoko nih. Itu sebenarnya bukan self-talk, tapi nyumpahin. Ya kan, nyumpahin orang lain gitu. Betul. Oke. Bang Robi, kalau boleh saya simpulkan dari Ya. sesi kita pada amplop yang pertama ya Bang ya. Self-talk itu bisa mengurangi depresi. Lalu yang kedua, self-talk itu menghadirkan keberlimpahan ya Bang. Ya. Dan juga harus melibatkan Tuhan sebetulnya dalam self-talk kita. Oke pemirsa, kita harus rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay sama kami di WIN, Wonder Inspiration dan juga Sinfo TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Wonder Inspiration. Kita masih bersama Bang Robi, narasumber Yes. kita yang sangat luar biasa, mocok nomor 1 di Indonesia, dan juga 2 sahabat saya, ada Handoko dan juga ada Shirley. Oke, kita langsung lanjutin aja ya Bang ya. Siap. Kita bisa pilih sekarang dari 3 amplop yang tersisa Bang. Oke. Mau pilih yang warna apa nih Bang Masih Robi? ada Bang 3 Robi. amplop. Ada kuning, merah, dan biru. Kali ini saya juga kasih kesempatan Shirley untuk memilih buat saya. Silakan. Wah. Saya pilih merah ya. Merah, wah sama kayak baju saya ya. Terinspirasi dari baju. Pertanyaannya, Oke, kita coba ya. oke, masuk ke pertanyaan pertama ya Bang Robi. Ya. Self-talk akan dipengaruhi oleh pikiran. Lalu bagaimana mengatur pikiran agar tetap positif? Oke. Jawaban sederhananya begini. Itu pikiran-pikiran siapa? Itu pikiran-pikiran kita sendiri. Maka latihlah pikiran kita untuk berpikiran positif. Apa tidak boleh berpikiran negatif? Boleh juga. Dua-dua itu harus dipakai. Karena ketika kita ketemu harimau, kemudian kita berpikiran positif, kayaknya baik ini harimau. Kira-kira tepat nggak menggunakan pikiran positif saat bertemu dengan sesuatu yang membahayakan? Tidak, maka kita punya yang namanya kesadaran diri.
atau disebut namanya self-awareness. Sadar diri adalah kunci dasar setiap orang bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Dia mau positif boleh, dia mau negatif boleh. Setiap manusia punya kuasa terhadap dirinya sendiri untuk mengambil keputusan. Bagaimana mengontrol pikiran kita? Salah satunya adalah dengan mengenal diri sendiri. Caranya mengenal gimana? Kita coba petakan. Kalau saya biasanya di private coaching ya, saya akan tanya apa isi pikiran Anda. Teman-teman punya medsos, Ya. punya Facebook. Biasanya ada tulisan what is in your mind. Betul. Itu sebenarnya kita dipancing untuk menulis sesuatu apa yang ada di pikiran kita. Dan status itu bebas-bebas saja isinya. Mau negatif, mau positif, itulah isi pikiran Anda. Biasanya pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan yang timbul saat itu. Nah, di otak manusia ada memori. Emosi itu akan timbul ketika kita mengingat kenangan di masa lalu. Misalkan ya, saya sama Shirley pernah punya hubungan, tapi sayang berakhir tidak baik. Maka ketika saya ingat Shirley, saya ingat kenangan buruk saja. Karena kenangan terakhir sama Shirley nggak bagus. Gitu kan? Ternyata saya punya kenangan juga sama Handoko. Ternyata kenangan sama Handoko lebih buruk lagi. Misalkan ya. Ini mohon maaf ya, agak sensitif ya. Maksudnya biar, ternyata kenangan itu, malah kalau sama Shirley saya masih bisa ngobrol, tapi sama Handoko enggak deh. Kalau sama dia enggak deh. Enggak. Ya, ada trauma. Ya, supaya apa? Kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan diri itu terjadi lagi. Maka ingat, pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Ya, perasaan itu dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap sesuatu. Bisa jadi dulu Shirley waktu melakukan kekecewaan kepada saya, itu tanpa disadari Shirley melukai hati saya. Tapi tidak ada niatnya. Jadi pengalaman itu menjadi pengetahuan untuk mengambil sebuah tindakan. Oke, Gitu. baik. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya Bang Robi. Oke, siap. Untuk follow up lagi. Bagaimana memahami perasaan diri sendiri sebelum kita memahami perasaan orang lain? Ya, betul banget. Lagi-lagi self-talk ini kunci ya. Pikiran, perasaan, tindakan itu harus kita kenali dulu. Teman-teman boleh melakukan sebuah self-question. Sama seperti self-talk tadi. Ada self-talk berbicara sama diri sendiri. Ada namanya self-question. Bagaimana menanya diri sendiri. Kira-kira ini bagus nggak buat saya? Kira-kira ini menguntungkan atau tidak buat saya? Kalau anak-anak bisnis, ini cuan apa enggak? Iya enggak? Kalau anak-anak gaul, lu asik apa enggak nih? Iya enggak? Apalagi anak Jaksel ya, which is, jujurly gitu ya. Literally gitu ya, segala macamnya. Ini orang sabi apa enggak? Kalau bahasa anak gaulnya gitu kan. Bisa nggak sini jadi teman dekat gue? Karena ada satu komunitas yang mereka kalau mau berteman itu ada syaratnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki di skinning dulu. Sepatunya biasa aja ya. Kayaknya nggak cocok nih masuk komunitas kita, ngerti nggak? Nah, biasanya anak-anak the have ada yang kayak gitu. Ada juga yang di komunitas mereka lebih memilih, boleh dia masuk komunitas kita, tapi skillsnya harus diuji coba dulu. Misalkan di komunitas dance, di komunitas teman-teman bela diri ya. Kalau di komunitas teman-teman sport ya, mobil-mobil sport, itu juga mobilnya diadu dulu, diuji coba dulu. Supaya apa tadi? Kamu bisa menjadi bagian dari diri kita. Nah, itu prosesnya seperti itu. Menarik ya. Ya. Bisa menilai orang lain juga dari mengenali diri sendiri. Yes. Kalau pertanyaan yang ketiga, bagaimana melakukan self-talk dengan afirmasi pada diri sendiri? Oke. Melakukan self-talk dengan afirmasi ya. Ada afirmasi, ada affirmation atau afirmasi. Afirmasi itu melatih pikiran. Ya, dengan mengafirmasi. Biasanya tekniknya namanya visualisasi. Bayangkan Ya, dibayangkan. Tapi kalau affirmation itu lebih dalam, lebih tajam lagi.
sampai masuk ke level rasa. Kan ada yang sampai di pikiran doang tapi nggak nyampe ke rasa, iya kan? Contoh misalkan ya, buat teman-teman yang beragama pasti punya tempat ibadahnya masing-masing. Ada yang pengen ke gereja, ya, ada yang pengen ke Yerusalem. Buat yang Muslim ada yang pengen ke Mekah, Ka'bah. Itu belum nyampe ke sana, tapi air mata sudah berderai, sudah gemeter, seakan-akan sudah berada di. Padahal belum ke sana. Nah itu bukan lagi sekedar afirmasi, tapi affirmation. Tajam, masuk sampai tembus ke level rasa. Self talk juga begitu. Ketika dilatih nih misalkan, teman-teman pernah nggak berdoa kusuk banget gitu sampai meneteskan air mata? Pernah ngerasain? Biasanya kalau lagi apa? Putus cinta. Kesel. Kalau saya sih Bang dulu pas zaman-zaman SMP, Ya. mulai ke SMA kan, biasa kalau sebelum ujian, Ah. kita tuh disuruh kumpul itu di lapangan, terus Ya. bayangkan kedua orang tua kita. Wah itu pasti Ya, nangis, pasti kusuk sekali berderai Bisa api air unggun mata ya, gitu Iya, ya. Api unggun. sesinya. Oke, ketika seseorang melakukan hal itu, berarti dia sedang melakukan self talk terhadap dirinya. Nah, Sama seperti pertanyaan yang tadi nomor 2 dan nomor 1. Ketika seseorang berdoa, apa sih pengaruhnya dalam kehidupan? Ya, banyak doa yang diterima dan ada doa yang tidak diterima. Apa penyebabnya? Karena doanya atau self talknya ketika dia berdoa tidak ada keyakinannya di dalam hati yang paling dalam. Nah, ketika tidak ada keyakinan, gimana ya bahasanya kalau ada istilah namanya LOA, ya, Law of Attraction. Semesta mendukung, mestakung. Ya, semesta membantu Anda, mensupport. Kemudian ada juga LOA, Law of Allah. Iya kan? Jadi kalau semesta ini lebih gede lagi yang menciptakan semesta. Jadi keyakinan itu ketika dia berbicara, ya Tuhan, duhai Tuhanku, memang aku dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi izinkan aku menjadi pribadi yang sukses, yang bisa membahagiakan keluargaku, membahagiakan anak dan istriku, membahagiakan teman-teman seprofesiku. Jadi ada orang yang bisa mengubah hidupnya dengan melakukan self talk positif tadi, dengan doa yang positif. Dan itu efeknya gimana? Luar biasa sekali. Mampu mengubah kehidupan orang. Bang Robi, saya dapat banyak sekali di sesi hari ini. Yang Ya. sesi kita yang kedua ya Bang ya. Yang pertama, betul ya Bang, kalau cara kita menjaga pemikiran kita atau Ya. self talk tadi, itu dengan cara melatihnya. Tapi harus memastikan ya Bang, kalau itu adalah hal yang benar atau waspada. Betul. Jadi nggak sampai kayak tadi ada macan terus didatengin gitu ya Bang Ya. ya. Terus habis itu yang kedua tentang afirmasi dan juga afirmasi. Saya juga baru menyadari kalau ternyata itu adalah afirmasi ya Bang. Tadi kalau kita bisa merasakan ada perasaan saat kita datang ke satu tempat, ada air mata, ada risetnya ternyata seperti itu ya Bang ya. Ya. Oke, pemirsa, kita harus rehat sejenak. Ya. Jadi jangan Dan kemana-mana. biasanya ketika orang melakukan energi tersebut itu masuk kategori deep talk namanya. Apa? Ada self talk, ada Deep talk. deep talk. Deep talk. Oh, oke. Nah, deep talk itu biasanya kita kan butuh me time ya. Ya. Kita deep talk Betul. yuk Deep gitu talk kan. ya, ngobrol Ya, sama- kalau ketabrak tuh beletak-beletok ya. Itu namanya deep talk. Deep talk. Ya, deep talk itu ngobrol yang dalam. Dan itu kalau dilakukan antara suami istri, dengan teman lama, dengan sahabat, itu beda. Bahkan pernahkah kamu terakhir kapan deep talk dengan Tuhanmu? Kan gitu. Pernah ngerasain nggak? Jadi ketika saat gini, udah deh gue nggak bisa percaya lagi sama manusia. Wah, pernah kan gitu ya? Pernah dengar kata-kata gitu ya? Jangan gampang percaya sama manusia. Berarti kita nggak boleh saling mempercayai diri ya. Karena ketika saya percaya sama Handoko, saya pasti kecewa. Handoko percaya sama saya, pasti beruntung. Ya kan? Itu kan karena saya nggak mau rugi. Bener. Tapi ternyata manusia itu kan pasti banyak kekurangannya. Ya. Maka dia masuk ke level nanti self talk yang positif, tapi terjadi deep talk antara dirinya dengan Tuhannya. Ketika itu terjadi, maka kunci-kunci keberlimpahan akan terbuka. Deep talk itu adalah orang bisa memaknai kejadian sesuatu dan dia bisa menerimanya. Bahkan ketika kita melakukan deep talk, kita sebenarnya nggak mau bales orang yang nyakitin kita, benar nggak?
Kita nggak mau jahatin orang yang udah jahatin dan nyakitin kita. Kita sebenarnya nggak mau balas melukai orang yang mungkin berkata-kata kasar atau merendahkan diri kita dan keluarga kita. Tapi karena dia tidak mengenal dirinya tadi, dia balas dengan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Diputar balik, ya kan, didoain yang jelek. Makanya ada amalan-amalan orang-orang sukses itu adalah mereka biasa dihina, biasa direndahkan. Ketika dihina, dia balik mendoakan. Ketika dijatuhkan, dia malah memuliakan orang lain. Itu rahasianya. Oh iya Bang, saya mau tanya. Tadi kan Abang sempat mention kalau kita itu harus tetap sadar diri, jadi tetap waspada. Tahu gitu kalau misalnya kita positif talk, tapi kalau ada hal yang menakutkan kita harus tetap sadar. Ya. Nah Bang, tapi sebetulnya gimana cara kita bisa memastikan bahwa yang kita waspada itu bukan berarti kita takut gitu loh Bang. Karena kan ada ya orang yang waspada akhirnya dia jadi penakut gitu. Ya. Nah caranya gimana nih Bang supaya nggak sampai penakut tapi tetap waspada supaya positif? Kita harus cek dulu ya. Dalam hal tertentu beberapa kasus kita memang harus selalu waspada ya. Dalam urusan bisnis misalkan, investasi dan segala macamnya ya. Banyak investasi bodong ya. Wah itu iming-imingnya pasti luar biasa. Tapi kita harus berhati-hati. Makanya caranya gimana? Cross check dulu perusahaannya, ya kan, kantornya di mana, kemudian siapa saja, ada nggak legalnya dan segala macamnya. Maka kecerdasan logical kita harus digunakan. Gitu. Oke. Bang, message-nya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kita harus lihat sejenak, tapi Oke. pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, terima kasih ya masih bersama kami di program Win Wonder Inspiration. Saya masih bersama dengan Bang Robi, motivator kocak kita nomor 1 di Indonesia, dan juga dua sahabat saya, Handoko dan juga Shirley. Bang Robi, Ya. kita masih punya 2 amplop yang belum Wow, kita masih buka. ada 2 amplop lagi ya. Masih semangat ya Bang? Weh, semangat. Ayo kita berikan Oke, kita energi lanjutkan. inspirasi yang terbaik. Nah Bang, tadi pertama kan saya pilih, Iya. ya kan. Kedua Shirley pilih. Ketiga kita kasih Susan aja. Ah, betul. Pilih ya, bener ya. Kasusan Susan, yang pilih dong saya. untuk Bang Robi ya. Mau yang mana kira-kira? Saya suka warna kuning. Suka warna kuning. Boleh nggak Bang ya? Boleh. Warna kuning. Suka warna kuning. Warna keberlimpahan. Shirley bantu pegang. Oke. Oke. Amplop warna kuning dengan pertanyaannya. Oke. Oke. Saya bacakan ya Bang ya. Ya. Pertanyaan yang pertama. Bang, bagaimana cara kita menghilangkan trauma negatif kita di dalam kehidupan? Baik. Teman-teman Wonder Inspiration. Trauma hanya bisa dihilangkan dengan trauma balik. Contoh ya. Ya. Ada orang trauma kelelep ketika berenang. Dan saya waktu masih kecil pernah di sekolah itu ada teman saya jahil, saya didorong ke kolam. Dan ketika saya mau naik didorong lagi. Itu membuat saya trauma sebenarnya ya. Karena takut. Akhirnya apa yang saya lakukan ya? Saya berenang lagi. Saya belajar berenang. Namun lebih hati-hati. Kalau itu kan karena didorong ya kan. Ada yang juga karena memang kelelep, dia belum bisa ilmunya. Maka traumanya adalah kembali ke tempat tadi dan dengan ilmu yang baru, dengan pengetahuan yang baru lakukan lagi. Maka dia akan bisa melewatinya. Ada orang juga trauma dengan rumah sakit. Kenapa? Karena orang tuanya, ibunya yang dia sayangi, meninggal di sana. Maka dia tidak mau masuk ke rumah sakit. Ketika masuk ke rumah sakit baru melihatnya saja, dia sudah gemetar hatinya. Luar biasa. Cara terapinya gimana coach? Dia berada di depan rumah sakit, diam saja. Itu sudah bergetar hatinya. Belum masuk nih, baru di depan rumah sakit. Besoknya lagi dia coba lagi. Ada rasa sakitnya, tapi sudah mulai berkurang. Pulang lagi, pokoknya kapan rasa itu bergejolak, tapi dia harus lewat itu. Jadi menterapi trauma adalah dengan trauma balik dalam kehidupannya.
Mungkin Bang Handoko pernah punya trauma apa? Saya tidak punya Bang, tapi saya punya teman pernah cerita kepada saya dan Ya, traumanya itu trauma sama kucing. ya. Beneran. Hmm. Dia diterapi sama orang Bang, beneran di dalam pikiran itu diprogram, dikelilingi oleh kucing-kucing. Sebanyak kucing. Sampai dia jerit Bang, Ya, sampai dia teriak. Tapi setelah itu, beberapa hari betul kemudian, banget. lihat kucing, awalnya dari jauh sudah gemetar yang tadi Abang bilang. Ya, betul. Baru lihat dari jauh. Tapi sekarang walaupun dari jauh, dia sudah aman. Ya, karena Memang masih belum bisa terprogram terprogram. di Betul. dalam bawah sadar dia, self talknya juga. Biasanya cara terapinya tadi, kalau mau di bypass dari mulutnya. Ya. Saya berani dengan kucing. Hmm. Tapi tadi pikirannya nolak. Iya, Nah, betul. ya kan? Makanya dia harus ulang-ulang itu sampai kata-kata itu terafirmasi tadi. Ya, sampai dia ngerasain Dirasakan udah benar ya. di cleansing. Ya, Hmm. ketika itu terjadi, maka rasanya Hmm. itu masih ada. Ya. Pengalamannya masih ada, ya kan? Kita boleh tidak lupa sama kejadiannya, tapi kita bisa hilangkan rasa sakitnya. Gitu. Berarti Teman- kuncinya bertahap ya Bang sebetulnya. Ya, boleh bertahap, boleh cepat sebenarnya, tergantung dari kemampuan Dirinya dia juga. meng-cleansing dirinya. Ya, melakukan self talk dan deep talk tadi. Gitu. Teman-teman ada trauma apa yang mau diterapi? Shirley mungkin ada pernah? Mungkin saya pernah dengar hipnoterapi, Bang Ya. Robi. Apa itu salah satu bentuk dari terapinya mungkin ya untuk orang-orang yang trauma? Ya, ada hipnoterapi, ya, ada yang waking hypnosis ya istilahnya, dengan dalam keadaan sadar ngobrol aja tapi bisa sembuh. Itu ada aliran terapi dengan teknik Ericksonian, ya kan, ngobrol aja sembuh. Ada yang dia nggak bisa, dia harus masuk ke bawah sadarnya, ke alam bawah sadarnya lebih dalam, dibuat tenang dulu, dibuat ini sampai dia masuk dan dibayangkan kejadiannya, ada istilahnya namanya regresi, kembali ke masa lalu. Wah, pas saat kejadian itu. Jadi sensasinya diubah, kemudian dikasih pengetahuan bahwa itu tidak berbahaya, diinstal ulang ya, diprogram ulang, namanya reprogramming, ya kan. Diprogram ulang dan diberikan makna baru, nilai baru supaya oh yang tadi trauma sama kucing, enggak, kucing itu lucu loh. Kucing itu sama kayak badut. Tuh lihat badut kan lucu, jadi kucing itu badut, badut itu kucing gitu loh. Itu kan ada di alam pikiran, tapi ketika dia bilang kucing itu jahat, kucing itu galak gitu, maka tergantung self talknya tadi. Makanya kenapa ada namanya training dan pengembangan diri namanya SEF, ya, self emotional freedom technique. Jadi ada teknik, wah terapi banyak sekali tuh. Tadi ada hipnosis, ada SEF juga, ada pakai tadi teknologi Kuhlman teknologi. Gimana dia kenal diri, maka oh ternyata ilmu saya yang masih kurang. Jadi menyadarkan orang sampai ke level tertinggi dalam kehidupannya itu butuh proses. Butuh proses. Menarik. Terima kasih Bang Robi. Yes. Kita lanjut ke Masih ada pertanyaan ya? Iya, Oke. Masih. pertanyaan kedua, ya. Ini menarik nih, Bang. Apa yang harus kita lakukan saat berjumpa dengan seseorang yang pernah menimbulkan luka pada diri kita? Itu kayak lagu jadinya ya. Apa yang harus aku lakukan Masih zaman untuk saya membuat lagunya. ku mencintaimu. Mungkin dia pernah nyakitin kamu, jadi kamu gak cinta lagi sama dia, ya gak? Maka ada tahapan bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan itu tadi. Ya kalau istilah dulu ada film namanya Arjuna Mencari Cinta. Ya kan? Wanita itu adalah wanita yang tidak disukai. Tapi dia cari tahu apa kesukaannya wanita itu. Makanan favoritnya, warna kesukaannya, filmnya, ya kan? Dan apa-apa yang dia senangi. Maka dia coba cari itu. Bahkan saya pernah dulu menterapi seorang ayah yang sudah lama bekerja, ya. Dan dia tinggalkan anak istrinya demi bekerja. Cuman anaknya, anak perempuan. Jadi semacam kayak anak kehilangan bapaknya, kehilangan kasih sayang. Ketika bapaknya kembali ke rumah, ingin bersama keluarga, anaknya menjaga jarak. Nggak nyaman sekali. Curhat dia sama saya sambil nangis-nangis. Gimana ya Bang?
saya pengen menghapus masa lalu saya, meninggalkan anak istri saya demi bekerja. Saya bilang, tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah cari cintanya, apa yang disukai anaknya. Ternyata anaknya suka nonton film-film romantis. Makanan kesukaannya, dia panggil teman-teman dekatnya, ditanya, anak saya suka makan apa ya? Oh, dia suka ini om. Dan waktu tertentu dia ajak minta izin. Anaknya nolak. Tapi dia lakukan begini. Nak, hari ini boleh temanin ayah. 1 kali ini saja. Temanin ayah. Diajak nonton dan nonton film terbaru yang kesukaan anaknya. Habis itu turun pulang. Kemudian dia bilang, nak, boleh ayah minta 1 hal lagi. Apa? Temenin ayah makan hari ini. Boleh ya? Dan dia datang ke tempat makan. Makanan kesukaan dia. Jadi si anak merasa, papaku kok ngerti banget ya sama aku ya. Tuh. Ya, jadi kembalikan rasa cinta yang dulu pernah ada, ya kan? Ya kan, dulu dia nggak dapet cinta. Tapi itu dia bisa kerjakan dan akhirnya menyelamatkan romantika atau harmonisasi di rumah tangganya. Gitu, Bang. Wes, menarik. Masih ada pertanyaan lagi? Masih Masih pertanyaan masih terakhir, ada. Bang. Ya, pertanyaan kita yang terakhir. Oke. Bang, apakah kita bisa menjadi sosok yang bahagia meski kita punya banyak masalah dalam kehidupan? Oke, ini pertanyaan agak berat ya. Apakah kita bisa menjadi sosok yang Seseorang yang bahagia lah, bahagia? meski kita punya banyak masalah. Ya, setiap Sebenarnya. orang dalam hidup ini pasti punya yang namanya masalah. Nah, yang paling penting bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Karena tadi setiap manusia diberikan kecerdasan untuk mengambil sikap terbaik. Saya punya sahabat, seorang pebisnis hebat, punya 12 perusahaan. Apa bahasa dia yang menarik buat saya? Coach Robi, saya selalu suka dengan masalah. Widih, kenapa suka, Pak? Karena masalah yang datang dalam hidup saya, ketika saya selesaikan, bertambah 1 kecerdasan saya. Bertambah 1 kekuatan saya. Bertambah 1. Jadi orang-orang gagal, itu adalah orang-orang yang, mohon maaf ya, menghindari masalah. Bahkan takut ya menghadapi masalah. Atau bahkan dia yang bikin masalah. Gitu kan. Jadi gimana? Ya kita nggak bisa, semua orang punya masalah masing-masing, benar nggak? Gimana caranya supaya bahagia? Maka gunakan kecerdasan self-talk-nya. Gunakan kata-kata positif yang bilang, mulai hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, mau hujan, mau badai, mau petir menggelegar, saya pilih bahagia. Wow, keren kan? Ini enggak, ceger, ya hujan lagi, ngomel, bener gak? Padahal tadi udah dilatih self-talk-nya bagus, tapi ternyata kalah sama petir. Pernah juga nggak ketemu sama seorang pria yang so sweet romantis? Dek, demi mendapatkan cintamu, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, ya, belokan tiap rumah komplek akan kujelajahi, gitu kan. Pas giliran janjian, hujan deras. Si wanita telepon, ayang beb di mana? Katanya mau jadi jemput. Sayang, hujan. Di mana romantisme tadi yang lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, pret. Ya kan? Artinya apa? Dia tidak konsisten dengan kata-katanya. Dia tidak menjadi laki-laki yang gentleman, ya enggak? Mungkin ada pernah kisah nyata ya, beberapa sahabat saya yang mereka ketika mencintai seseorang wanita belum disetujui oleh keluarganya. Maka dia melakukan perjuangan cara untuk mendapatkan hati dari pasangannya. Oh, bunga dikirimkan, ya kan? Ya, bunga bank juga dikirimkan. Semuanya dikirim. Gimana untuk mendapatkan? Karena itu layak diperjuangkan atau tidak, begitu. Menarik banget ya, Menarik. Handoko dan juga Shirley. Saya jadi kebayang ya Bang, ternyata betul memang kalau misalnya kita mesti punya banyak masalah, meskipun ya namanya manusia pasti punya masalah, tapi kita pasti ada caranya atau gimana menyelesaikannya. Pastinya juga pakai self talk ya Bang ya. Betul banget. Oke pemirsa, kita harus istirahat sejenak, tetap bersama kami ya di Win Wonder Inspiration.
Pemirsa, terima kasih ya masih bersama dengan kami di sini di WIN, Wonder Inspiration Sinpo TV. Masih bersama dengan saya ada Bang Robi Habibi, Siap. Mocak nomor 1 di Indonesia, dan juga dua sahabat saya, Handoko dan juga Shirley. Masih semangat banget pemirsa. Bang Robi, Ya. kita lanjutkan saja sesi Oke. kita. Amplop terakhir ya Bang. Amplop terakhir. Wah. Amplop Biasa terakhir amplop terakhir Jadi- isinya banyak, Bang. Ya, Door prize. ingat rumah terakhir. warna biru saya buka Oke, ya. silakan Shirley. Apakah isinya? Mari kita Tanya. lihat bersama. Oke. Oke, pertanyaannya nggak banyak ya. Oke. Saya bacakan yang pertama. Ya. Mengapa seseorang harus melakukan self-talk? Apakah akan mengubah kehidupannya? Baik. Kenapa orang harus melakukan self-talk? Apakah mengubah kehidupannya? Dalam risetnya tadi sudah saya katakan di bukunya Jack Canfield ya tentang pikiran. Manusia itu 60.000 setiap hari, baik yang diucapkan ataupun yang terlintas di dalam pikiran. Justru kadang-kadang yang tidak terucapkan itu yang terlintas di pikiran itu 60.000. Berarti banyak sekali, bener nggak? Datang positif, negatif, khawatir, ragu, yakin ya kan, memfilter sebuah berita, itu semuanya terjadi dalam diri seseorang. Makanya apakah self-talk nanti akan mengubah kehidupan seseorang? Iya. Self-talk orang yang positif, maka suara itu, doa itu, kata-kata itu yang dilemparkan ke semesta ketika dia berdoa, apalagi dia punya Tuhan dan keyakinannya tinggi sekali, maka kata-kata itu akan kebalik kepada dia. Di agama saya diajarkan, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam. Mengucapkannya diperbolehkan, tapi menjawabnya itu wajib. Kenapa? Karena saya sedang mengeluarkan satu kata-kata yang sifatnya mendoakan. Makanya ada teknik terapi ya yang saya lakukan riset. Ketika kamu pengen mengubah nasibmu, maka setiap ketemu orang ucapkan salam kepada dia dan minta doanya. Ya, ada sebuah kisah ya, kejadian ya. Ada seseorang ya, dalam sebuah literasi nih ya cerita ya. Dia umurnya nggak panjang. Umurnya nggak panjang. Dicatat dalam buku kehidupannya umurnya nggak panjang. Tapi hari itu dia selalu ketemu orang, dia ucapkan doa. Dan dia selalu minta doa, doain saya ya sehat panjang umur. Orang pertama, doain saya ya sehat panjang umur. Orang kedua, doain saya ya sehat panjang umur. Selalu begitu. Dan orang yang disampaikan tadi mendoakan dia, mendoakan balik. Apa yang terjadi? Ternyata umurnya ditangguhkan. Karena kekuatan doa. Bahkan tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang kecuali dengan kekuatan doa. Jadi doa itu kalau bahasa kita tadi self-talk ya kan. Itu amat sangat besar sekali mengubah kehidupan orang lain. Bahkan teman-teman boleh cek di dunia ini tokoh-tokoh besar yang dulunya kalau teman-teman cek sejarahnya dari orang biasa, dari masyarakat biasa, dari kampung, tidak berpendidikan tinggi. Bahkan ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang dulunya tukang tanam singkong, ya, tukang telur dulu yang tidak dianggap. Tapi sukses kayaknya luar biasa karena dia memperbaiki self-talk-nya. Jadi betapa besarnya self-talk itu hadir dalam kehidupan seseorang karena memang mampu mengubah kehidupan orang yang biasa menjadi berkelimpahan. Gitu. Wah, itu menyambung dengan pertanyaan yang kedua ini. Oke, Bang ada yang Robi. kedua berarti ya. Ada yang Kita kedua. coba lanjutkan. Apa hubungannya self-talk dengan berkelimpahan? Ya, nyambung banget Nyambung ya yang banget. tadi kita bicarain. Jadi kalau teman-teman pengen mengubah rezekinya, terus ini bukan rezeki doang kadang-kadang, mengubah komunikasi dengan orang lain. Ya, karena saya banyak nanganin pasangan ya, Pak Sutri atau personal, ibu rumah tangga atau masih gadis, masih single, semuanya pasti punya problem ini dengan orang lain. Maka yang saya ajarkan adalah
Dia harus berdamai dulu dengan dirinya sendiri, kemudian bisa mengubah doanya kepada orang itu. Wah, ini berat banget. Biasanya nggak mau bang, nggak mau saya maafin dia. Wah, jadi dia nggak selesai dengan diri sendiri. Jangankan mau memaafkan orang lain, dia memaafkan berdoa saja nggak bisa, ya kan? Berarti apa? Berpengaruh sekali terhadap kehidupan seseorang. Nah, gimana dia harus bisa memulai hidupnya lebih baik lagi? Dia harus berani memaafkan tadi. Yang lebih hebat lagi, dia bukan melakukan self talk lagi. Ya, tapi dia melakukan yang namanya pray talk. Mendoakan. Jadi ini kan ngomong sama diri sendiri, kalau ini berani nggak mendoakan orang yang pernah menyakitimu, Sulit. menzolimimu, nipu kamu, mengkhianatimu. Itu. Kalau bisa, pasti kamu adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih sekali. Dan itu biasanya adalah amalan-amalannya ahli surga katanya. Orang-orang yang gak ada sakit hatinya. Ya, yang disakitin tadi malah mendoakan. Dan jujurly, which is gitu ya. Saya pernah ngalamin itu. Ya, ditipu sama teman saya, dikhianati, uang saya dibawa kabur. Memang di awal getarannya agak. Tapi akhirnya karena saya melakukan kesadaran, tadi saya punya kesadaran, kalau saya begini terus saya yang rugi, bener gak? Akhirnya apa yang saya lakukan? Tuhan, saya maafkan dia, saya maafkan kesalahannya, ini baru memaafkan. Tapi saya masuk ke level self-talk yang tinggi sekali. Saya lakukan prayer talk. Ya Allah, bahagiakan dia, panjangkan umurnya, berikan dia keberkahan hidup bersama keluarganya. Ngeri gak tuh? Doain. Levelnya beda loh bang ini udah. Ya makanya maksudnya ini gimana caranya bisa mengubah kehidupan kita kalau teman-teman sudah bisa sampai level mendoakan orang lain yang menyakiti, mendoakan orang lain yang mengkhianati, mendoakan orang lain yang menzolimi, ya, merendahkan. Teman-teman akan sampai di level self talk yang tinggi, mampu berkata-kata yang baik. Mungkin bisa ditambahkan juga Bang Robi, seberapa sering kita harus melakukan self talk itu? Mungkin apa setiap hari, sehari berapa kali? Mungkin bisa disampaikan Bang Robi. Bagusnya Ini gitu kayaknya ya. pertanyaan pribadi nih ya. Oh, saya harusnya berapa kali nih Bang gitu. Saya memperbaiki diri saya. Ya, artinya semakin diulang, ya tadi ada mekanisme namanya servo mechanism. Semakin diulang-ulang, file keyakinannya tinggi. Berapa banyak Bang? Tiap orang beda-beda. Ada yang oke, saya berubah dia. Ada teman saya bisa berhenti merokok dengan sangat cepat sekali. Dulu disuruh berhenti merokok nggak bisa sama sekali. Apa penyebabnya? Karena ibunya yang menasehati dia untuk berhenti merokok sudah tidak ada. Maka sebagai baktinya, cuman sayang ibunya sudah tidak ada. Dia berjanji, mulai hari ini saya akan dengarkan kata ibu saya. Jadi dia berubah kan kenapa? Karena dia pengen berbakti pada ibunya. Jadi berubah itu bisa cepat atau lama, tergantung dia. Nah kalau tadi pertanyaan Shirley, gimana caranya? Berapa kali mengulang-ulang? Ulang-ulang kalau dalam ilmu terapinya minimal 7-17 kali. Setiap berdoa diulangi 17 kali karena itu sama dengan detak denyut nadi kita untuk menormalkan diri kita. Tarik nafas, itu sampai 17 kali, berarti doanya diulang sampai 17 kali. Saya tenang, saya ikhlas, saya ridho, saya memaafkan. Belum, saya memaafkan, saya memaafkan, saya memaafkan. Sampai bisa nangis, saya memaafkan. Berat itu, tapi dia tetap ngomong, saya memaafkan. Mungkin air mata udah banjir ya, itu nggak tenggelam gitu. Gitu ya, Shirley ya. Oke Bang Robi, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Yaitu bagaimana cara melatih diri untuk melakukan self talk? Cara melatih diri, oke. Teman-teman, saya biasanya menyarankan berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ada tempat-tempat dan ada waktu-waktu yang amazing untuk berdoa. Kalau buat orang muslim namanya mustajab, ya, waktu yang tidak tertolak. Buat sebagian agama ada namanya abundance time, waktu yang berkelimpahan. Kapan itu waktu berkelimpahan? Saat engkau berdoa, ya. Di gereja boleh, di vihara boleh, di masjid boleh. Ketika hati merasa terpaut dengan pemilik dunia ini dan menyerahkan semuanya,
maka disitulah ucapkan self-talk-nya. Nah, ada teknik self-talk-nya juga. Biasanya dimulai dengan mengakui kelemahan diri. Tuhanku, aku sebenarnya manusia biasa saja. Aku memang banyak tidak sabarnya, aku banyak tidak tahannya. Tapi izinkan, kuatkan aku. Gitu. Jadi dia doanya kayak ngaku aja. Namanya sama kekasih gimana sih ya? Curhat aja, benar nggak? Karena kita percaya bahwa dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Maka kita ada namanya istilahnya pengakuan. Ya kan? Pengakuan dosa. Kalau yang buat yang muslim itu ada namanya istighfar, itu juga sama. Minta ampun itu ngaku salah juga sebenarnya. Ya. Ya, kalau di teman-teman saya ada yang di agama Hindu, ya ada nama Katolik, Protestan, itu ada yang pakai rosario, ya kan? Ada doa-doa Bunda Maryam. Kalau di Islam ada zikir-zikir, ya itu boleh. Itu sebenarnya melakukan proses self-talk. Diulang-ulang, benar nggak? Bahkan disebut nama-nama Tuhan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya kan? Bahkan ada yang kemarin melakukan self-talk cuan. Gimana? Cuan. Iya dong. Duit. Itu boleh. Buat apa? Duit datang. Dan itu ada videonya viral, ya kan? Dia biasa saja, habis itu dia jadi pengusaha. Luar biasa. Ya kan? Jadi kenapa? Keyakinan itu hati-hati. Nasib bisa berubah loh. Kalau bahasa bercandanya, kita ngomong nih, wah saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Dan itu pernah saya lakukan dulu, Bang. Saya tuh pengen jalan-jalan ke Cina, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia, kemana. Itu kesampaian. Tiba-tiba ada yang ngontek saya, Bang Robi lagi di mana? Oh saya lagi ngisi acara nih. Bang, siapin paspor ya. Semuanya segala macamnya, tiket pesawat kami siapin. Ngapain? Abang kami ajak untuk berkunjung pabrik ke yang tadi disebutkan. Di Tiongkok. Itu padahal doa 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba, ya tadi kita dipanggil gitu. Makanya hati-hati dengan keyakinan dan doa self-talkmu tadi dalam keberlimpahan. Saya setuju banget sama Bang Robi. Ya Han ya, Luar biasa. Shirley, Keren. self-talk ini luar biasa banget. Tadi saya dapat banyak banget insight Bang. Iya. Jadi kenapa self-talk? Karena kita punya 60.000 kata data manusia itu ya Bang ya, yang Iya. kita lontarkan ataupun di dalam kepala kita. Lalu juga self-talk itu berarti kalau orangnya bisa positif, maka biasanya dia cenderung pemaaf ya Bang ya. Betul. Pemaaf banget pastinya. Lalu yang berikutnya, cara melatih dirinya itu juga dengan bisa jadi saat beribadah ya Bang, saat kita dekat dengan Yes. Tuhan. Oke. Bang Robi, terima kasih banyak buat sesinya pada hari Sama-sama. ini. Kita dapat banyak banget. Saya dan juga pemirsa dan juga Han dan juga Terima Shirley. kasih. Terima kasih juga kepada rekan-rekan saya, Handoko dan juga Shirley sudah menemani saya pada hari ini. Sama-sama. Makasih Sudah Bang bareng-bareng Robi. ya. Sama-sama semuanya. Terima kasih Susan. Oke, pemirsa, jangan lupa terus saksikan kami, Win, Wonder Inspiration di Sinpo TV, dan juga atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!